Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Undiksa, yang saya hormati Bapak Ketua LPPM, Bapak Prof. Gede Astre Wesnawe, dan Bapak Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Dr. Wayan Mudane, serta Bapak Ibu undangan yang kami cintai. Kami sangat berbahagia Bapak Ibu bisa hadir pada kegiatan sosialisasi suplemen proposal PKM tahun 2021. Memang beberapa panduan atau suplemen sudah dikirimkan dari pihak LPPM, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Oleh karena itulah hari ini kita mengadakan sosialisasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mohon bantuan kepada Pak Ketua LPPM untuk memberikan arahan sebelum nanti dilanjutkan acara dibuka oleh Bapak Wakil Rektor 1, dan materi nanti akan diberikan atau disajikan oleh Bapak Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk waktu kepada Pak Prof. Gede Astre, silakan. Oke, terima kasih Bu Indah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur 1 ya, yang sudah berkenan hadir menemani kami di sini ya. Bapak Ketua Pusat Pengabdian pada Masyarakat ya, beserta dengan Ibu Sekretaris Pusat Pengabdian pada Masyarakat. Kemudian Ketua UPTTIK yang mudah-mudahan sudah bisa join di room ini. Kemudian yang terkhusus Bapak Ibu dosen ya, para pengabdi di lingkungan desa yang saya sangat hormati ya. Nah, tentu pada kesempatan yang baik ini kita tetap ya sebagai insan yang bertakwa ke hadapan Tuhan, ya selayaknya kita memanjatkan syukur ke hadapan beliau karena kita sudah diberikan nikmat sehat ya. Karena di situasi pandemi ini tentu kita harus memang mengupayakan semaksimal mungkin untuk tetap bisa sehat ya. Karena tadi pagi saya dapat informasi ya beberapa kasus sudah mulai berkembang begitu cepat ya, rumah sakit dan puskesmas sudah semakin banyak yang terkontaminasi ya virus ini ya. Nah, sekali lagi salam sehat semuanya ya. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita bisa sharing ya terkait dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris bahwa dengan pertemuan ini ya sosialisasi ini kita bisa berharap banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama ya terkait dengan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tahun 2021 di DIPA Undiksa ini. Bapak Ibu yang saya hormati ya perlu kita tahu bersama bahwa kinerja pengabdian pada masyarakat ya Kemdikbud sekarang ini memang cukup banyak ada hal baru yang harus kita siapkan ya. Jadi salah satu diantaranya adalah ada keterlibatan mahasiswa ya, ada keterlibatan staf administrasi ya, sampai dengan data dukung yang berkaitan dengan MOU, MOE ataupun PKS-nya. Nah ini tuntutan yang memang harus kita lengkapi ya untuk bisa kita bertahan atau minimal kita mengupayakan untuk bisa ada peningkatan di kinerja sehingga nanti akan berimplikasi kepada klaster yang ada di LP2M. Nah untuk kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 awal ya, jadi kita di Undiksa ini dari peringkat untuk pengabdian pada masyarakat ya, kita masuk di 15 besar ya di nasional ya, di peringkat 6 gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita merujuk kepada peringkatan yang lain ya untuk kinerja LPPM itu dari 1977 perguruan tinggi ya, baik itu klaster mandiri, klaster utama ya, madya dan binaan ya, kita masuk di peringkat ke-51 ya. Nah, ini semua berkat Bapak Ibu ya yang sudah melengkapi kinerja di pengabdiannya ya, sehingga itu bisa berdampak kepada pemeringkatan. Nah, ke depan kami berharap mudah-mudahan di tahun 2021 nanti ya
di penilaian yang sudah dilakukan di tahun 2020 ya kita berharap ada peningkatan yang terkait dengan kinerja tersebut. Nah, untuk itu ya tentu di suplemen yang kita sampaikan adalah mengupayakan memenuhi tuntutan kinerja tersebut. Nah, sehingga barangkali ya dalam tanda kutip saya katakan beban teman-teman ya peneliti ataupun pengabdi ya untuk melengkapi ya di penelitian maupun pengabdian cukup berat ya. Karena ada tagihan-tagihan lain yang dalam tanda kutip saya katakan agak merepotkan ya. Di samping ada videonya, di samping ada publikasinya ya, di samping adanya apa namanya media sosial yang harus diakses di situ ya, juga ada MOU ataupun MOE atau PKS yang dilaksanakan oleh masing-masing pengabdi gitu ya. Nah, namun untuk memudahkan ini tentu juga kami sudah berkoordinasi dengan BKK ya, dan BKK sudah menyiapkan template-nya sehingga Bapak Ibu cukup akan melengkapi template tersebut sehingga tidak perlu direpotkan lagi memikirkan tentang bagaimana menarasikan sesuatu kerjasama yang Ibu Bapak laksanakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Sehingga dari template itu kita bisa langsung lengkapi ya dan bisa diunggah di sistem gitu ya. Nah, untuk itu juga pada kesempatan yang baik ini kita juga mengundang UPDTK, kita berharap nanti di sesi terakhir ya mudah-mudahan itu bisa di-share ya, disimulasikan agar teman-teman pengabdi bisa untuk mudah ya melakukan tahapan-tahapan kinerja selanjutnya di dalam usulan proposal maupun sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan itu baik itu berkaitan dengan substansi maupun yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaporkan juga di sistem gitu Pak. Jadi ini untuk mohon dimaklumi karena memang dengan memanfaatkan DIPA lembaga atau peraturan Menteri Keuangan ya memang wajib hukumnya untuk tetap kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penggunaan dana negara itu. Nah, terkait dengan itu juga pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan pengalaman yang lalu ya teman-teman tidak mencermati poin tertentu ya sehingga ada sebuah usulan ya yang begitu tebal. Nah, ternyata itu isinya banyak CV gitu ya. Nah, padahal sudah kami sampaikan bahwa teman-teman peneliti maupun pengabdi tidak perlu membuat CV. Nah, kenapa demikian? Karena CV itu secara otomatis akan di-generate dari sistem. Jadi apa yang sudah ada di Sinta ya, di DRPM itu secara otomatis sudah dipakai itu semua ya. Maka itu kami sampaikan juga data yang ada di Sinta, di Silitia itu tetap harus diupdate ya agar sesuai dengan kondisi Bapak Ibu saat ini. Ya. Nah, termasuk juga nanti di usulan proposal yang baru ini ya, covernya, kemudian halaman pengesahannya itu tidak perlu disiapkan. Karena apa demikian? Karena untuk cover sudah sistem yang akan mengenerate nanti. Kemudian juga halaman pengesahan tidak perlu Bapak mencari tangan lagi ke keliling-keliling, apalagi situasi pandemi ini. Jadi cukup memasukkan data saja di situ, nanti sistem yang sudah akan mengenerate dengan tentunya TTE yang akan kita manfaatkan di dalam usulan proposal ini. Nah, namun kami mohonkan karena manakala ada pemeriksaan dari BPK, inspektorat dan sejenisnya, selalu beliau-beliau itu meminta ada data hard copy-nya, walaupun di sistem soft copy sudah banyak ada gitu ya, tapi biasanya para auditor itu selalu minta hard copy-nya untuk mempercepat proses. Nah, untuk itu kami mohonkan ada hard copy dari proposalnya. Jadi cukup dengan mendownload apa yang sudah diunggah ya, dikirimkan ke LP2M untuk diinventaris di situ ya. Jadi untuk berjaga-jaga manakala ada pemeriksaan ya. Karena saya dengar informasinya tahun 2021 ini di awal akan ada pemeriksaan juga yang berkaitan dengan kinerja-kinerja yang ada di pengabdian maupun penelitian. Jadi untuk itu mohon Bapak Ibu ya bisa mensupport kami agar kedepannya pelaksanaan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Gitu.
Nah, barangkali itu yang poin-poin yang perlu saya sampaikan ya. Selanjutnya saya mohon arahan dari Bapak Wakil Daerah 1 ya, sekaligus nanti untuk membuka room ini ya, untuk sosialisasi suplemen ya dari panduan pengabdian pada masyarakat untuk tahun 2021. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Pak Astre. Langsung saja ya Bu Indah ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya Pak, silakan Bapak. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat siang. Siang Bapak. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Astre, kemudian Kepala Pusat P2M, Pak Wayan Mudane, dan Sekretaris Bu Indah, dan teman-teman semua yang berkesempatan hadir dalam kegiatan sosialisasi suplemen pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha untuk tahun 2021. Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya menyampaikan puji syukur kehadapan Ida Sang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua beserta keluarga selalu dilindungi oleh Ida Sang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini mungkin saya menyampaikan beberapa hal ya untuk kita mengetahui semua. Nah, mulai tahun 2020 ya seperti yang kita ketahui bersama, Universitas Pendidikan Ganesha melakukan atau membuat skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini tersentralisasi di universitas. Jadi di tahun 2021 ini hal yang sama kita lakukan. Namun pendanaan dari P2M ini penelitian dan P2M ini saya berharap akan terjadi penaikan dari tahun ke tahun ya. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya pendanaan penelitian dan P2M ini minimal 15% dari target PNBP kita atau dari pendapatan negara bukan pajak yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Namun karena pendapatan kita juga belum begitu tinggi gitu ya, tetapi sudah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 ini kita mengelola pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu di Undiksa sebesar kurang lebih 8,5 M. 8,5 M ini kita bagi menjadi dana penelitian, kemudian dana P2M, kemudian dana-dana untuk kegiatan pusat-pusat di LP2M, kemudian untuk pengelolaan atau manajemen, dan juga untuk insentif yang sudah kita mulai berlakukan di tahun 2020. Nah, terkait dengan P2M ini ya, jadi hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan suplemen pedoman dari pengabdian kepada masyarakat, dan juga mungkin minggu depan Pak Astre dan teman-teman di LP2M akan melakukan sosialisasi yang sama untuk suplemen pedoman penelitian. Nah, terkait di P2M ini saya berharap bahwa teman-teman bisa melakukan kegiatan P2M ini dengan baik, dan kalau memungkinkan adalah merupakan hilirisasi dari produk-produk penelitian yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, mudah-mudahan kami bisa menganggarkan pendanaan, kalau tidak salah di LP2M ini mencoba untuk mengalokasikan dana P2M ini sekitar 1,5 sampai 2 M. Nah, kemudian kita tidak membuat sesuatu yang sama dengan skema penelitian. Kalau skema penelitian kita berusaha untuk memberikan proporsi anggaran ke seluruh dosen ya, berdasarkan apa yang kita lakukan di tahun 2020 ya. Ada namanya skema granted gitu ya, jadi berdasarkan jabatan fungsional kepada Bapak Ibu semua. Kemudian ada yang kompetitif. Kompetitif ini mungkin melalui kelompok riset. Kemudian ada juga
skema-skema yang lain seperti kebijakan strategis, kemudian kerjasama dan lain sebagainya. Nah, harapan saya bahwa dengan jumlah judul penelitian yang semakin banyak gitu ya, walaupun tidak menjadi prioritas kita, karena yang menjadi prioritas sebuah universitas adalah luaran dari penelitian itu. Tetapi dengan jumlah judul penelitian yang semakin banyak, probability untuk mencapai luaran penelitian juga akan semakin besar. Itu logika berpikir kami. Nah, oleh karena itu, melihat dari apa yang terjadi di tahun 2020, walaupun belum terjadi secara utuh, karena mungkin beberapa luaran penelitian akan terjadi di 2021 ini. Tetapi sudah terlihat adanya tren yang sangat signifikan menaik gitu ya. Terbukti dari total dana insentif yang kita keluarkan di tahun 2020 ini sebesar 750 juta untuk kinerja akademik Bapak Ibu dalam 1 tahun, baik itu di semester 1 maupun di semester 2 di tahun 2020. Nah, saya sangat senang kalau misalnya universitas bisa mengeluarkan uang cukup semakin meningkat gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Itu berarti bahwa kinerja akademik dari Bapak Ibu semua itu akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin kita patut pikirkan bersama ya, seperti Prof. Astrid tadi sampaikan. Kegiatan penelitian dan P2M ini menyasar beberapa indikator penting dalam sebuah universitas. Yang pertama adalah untuk mencapai indikator kinerja utama yang diterapkan atau yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dalam 8 indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah indikator di mana hasil kerja dosen itu dapat digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional. Nah, disinilah letak luaran-luaran penelitian maupun P2M Bapak Ibu. Nah, dengan itu saya berharap bahwa walaupun pendanaan kita tidak cukup besar dan Bapak Ibu bisa melakukannya dengan baik, segala luaran penelitian maupun P2M Bapak Ibu akan dihargai dalam insentif kinerja akademik Bapak Ibu atau insentif publikasi karya ilmiah Bapak Ibu, yang di tahun 2021 ini juga kita melakukan berbagai revisi terkait dengan SK Rektor untuk insentif ini untuk benar-benar bisa memotivasi para dosen atau seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan kinerjanya. Nah, selain indikator kinerja utama, tadi juga disampaikan oleh Prof. Astrid, mungkin banyak hal-hal yang administratif gitu yang harus Bapak Ibu penuhi dalam kegiatan penelitian maupun P2M ini. Ini bertujuan juga untuk kita bisa meningkatkan klaster dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kita. Saat ini kita berada di klaster utama dan saya secara pribadi berharap bahwa Universitas Pendidikan Ganesha ini bisa meningkatkan klasternya ke mandiri ya. Oleh karena itu kinerja penelitian kemudian kinerja pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu indikator penting. Kemudian setelah itu adalah luaran-luaran dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Nah, indikator yang lain adalah klasterisasi perguruan tinggi. Nah, ini sangat beririsan satu dengan yang lain dan saya berharap bahwa melalui kegiatan P2M kemudian penelitian yang didanai dari DIPA Undiksa ini bisa meningkatkan kinerja akademik Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian bisa mencapai IQ yang sudah ditetapkan, bisa meningkatkan klaster dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Undiksa, dan juga bisa meningkatkan peringkat kita di klasterisasi perguruan tinggi di Indonesia. Di tahun 2021 ini kita mentargetkan bahwa kita berada di 30 besar. Mudah-mudahan dari kinerja akademik yang kita lakukan, kita bisa memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan klasterisasi perguruan tinggi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, hari ini mungkin nanti akan disampaikan juga terkait dengan alur dari pengajuan proposal Bapak Ibu ya melalui sistem Silidia yang kita sudah miliki ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan hal yang lebih sederhana kepada Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang administratif seperti yang disampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa fokus pada substansi dari penelitian atau pengabdian kepada masyarakat itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di
awal ini, dan nanti mungkin kita bisa diskusikan beberapa hal terkait dengan suplemen, baik itu P2M atau nanti minggu depan terkait dengan suplemen dari penelitian itu sendiri. Nah, terkait dengan skema yang kita gelontorkan untuk tahun 2021 ini sesuai dengan suplemen, kita masih menggunakan skema yang seperti di tahun 2020. Dan kita juga masih berfokus pada DAS Banyumale dan juga mungkin daerah-daerah lain yang memerlukan sentuhan atau memerlukan solusi dari Bapak Ibu sebagai akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tetapi satu yang perlu saya sampaikan bahwa pengabdian kepada masyarakat ini tidak terpikirkan tiba-tiba gitu ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu runutan dari penelitian Bapak Ibu. Sehingga harapan kita bahwa produk-produk yang dihasilkan dalam penelitian itu sekarang bisa dihilirisasi kepada masyarakat. Dan mungkin saja ada beberapa permasalahan yang berdasarkan identifikasi Bapak Ibu dan juga bisa menjadi salah satu topik dalam P2M Bapak Ibu. Nah, keterlibatan mahasiswa adalah hal yang harus Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan kita lakukan di tahun 2021 ini. Karena itu akan memberikan dampak kepada akreditasi, kemudian memberikan dampak kepada IKU, karena di sana muncul keterlibatan mahasiswa, berapa banyak mahasiswa melakukan kegiatan misalnya di luar program studi dia, seperti misalnya ikut terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Prof. Astre, kemudian Bu Indah, dan teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tahun 2021 ini bisa lebih baik kita lakukan dibandingkan dengan di tahun 2020. Dan kita masih berada dalam era atau dalam masa pandemi COVID-19. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa melakukan model atau metode yang baik gitu ya. Jadi secara substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat ini bisa berlangsung dengan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan prioritas kita bersama adalah kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu maupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, dan atas permintaan tadi Prof. Astre dan juga ke Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha, mewakili Bapak Rektor, saya membuka secara resmi kegiatan sosialisasi suplemen pedoman P2M Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2021. Terima kasih, saya tutup dengan mengaturkan para masyarakat. Om Santi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Terima kasih Pak Wersatu. Ya. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 1. Oke, demikian acara telah dibuka oleh Bapak Wakil Rektor 1. Kita akan lanjutkan dengan acara pemberian materi atau penyajian materi dari Bapak Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat untuk Bapak Dr. Wayan Mudane. Waktu disilahkan. Terima kasih pada Bu Indah atas waktu yang diberikan pada siang. Pada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Gede SPN yang hormati. Demikian juga kepada Bapak Ketua LP2M, Bapak Prof. Astre yang hormati. Bapak Ketua UPTTK yang hormati. Demikian juga pada Sekretaris Pusat P2M yang hormati, Bapak Ibu Korprodi yang hormati, dan Bapak Ibu peserta lainnya yang hadir dalam kesempatan ini, Bapak Ibu dosen yang hormati dan yang banggakan. Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ketua LP2M, Pak Prof. Astre, bersama dengan Bapak Wakil Rektor, bahwa P2M merupakan satu dharma perguruan tinggi yang sangat penting, artinya dalam kaitan dengan peningkatan klasterisasi dari perguruan tinggi kita. Jadi untuk itu kami sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama berpartisipasi di dalam rangka mewujudkan
upaya kita di Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha ini untuk bisa meningkatkan klasterisasi dari perguruan tinggi kita dan memenuhi tuntutan-tuntutan kinerja yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tayangan sudah bisa dilihat semuanya mungkin. Mohon kepada ini tim dari P2M. Sedang proses. Ya. Oh, sampun, Pak. Jadi pada Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sosialisasi suplemen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021. Nah, hal ini sangat penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sehingga kita memiliki pemahaman yang sama terkait dengan usulan proposal yang akan kita sampaikan. Karena kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena mungkin saja di antara Bapak Ibu punya gagasan-gagasan yang sangat bagus, yang memungkinkan nantinya menghasilkan luaran-luaran yang sangat bagus, yang sangat bermakna dalam konteks klasterisasi, tetapi karena tidak mengikuti standar yang sudah ditentukan di dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat untuk tahun 2021, itu akhirnya setelah dilakukan evaluasi proposal baik yang dalam kaitan dengan evaluasi yang bersifat statis, akhirnya proposal Bapak Ibu tidak bisa diterima. Kami sangat menyayangkan hal itu terjadi. Nah, oleh sebab itulah maka kami bersama-sama dengan Bapak Ketua LP2M, dalam hal ini Pak Prof. Astre, bersama sekretaris dan bersama sekretaris Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Bu Indah. Jadi kami memandang sangat penting hal ini untuk dilakukan. Karena bagaimanapun dengan sosialisasi ini kita bisa memiliki pemahaman yang sama, dan apabila ada hal-hal yang mungkin masih perlu didialogkan, kami nanti membuka ruang dialog untuk bisa nantinya mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan apa yang seharusnya kita terjadikan di dalam proses penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat ini. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana kita pahami bersama adalah merupakan sesuatu kegiatan yang sangat bermakna di dalam kaitan dengan mewujudkan apa yang menjadi visi kita di Undiksa, itu mewujudkan perguruan tinggi yang unggul pada tahun 2045 di Asia berlandaskan falsafah Trita Karana. Nah, kalau kita berpegang pada prinsip itu, maka tentu saja Bapak Ibu telah memiliki pemahaman yang kuat bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini harus benar-benar, jadi kita upayakan menjadi sebuah persembahan kita dalam kapasitas kita sebagai makhluk religius yang memiliki keyakinan yang sangat kuat dan memiliki landasan moral yang sangat tinggi, sehingga kualitas dari pengabdian kepada masyarakat ini bisa kita pertanggungjawabkan. Baik pada diri kita bisa pertanggungjawabkan kepada masyarakat, kita bisa pertanggungjawabkan kepada pemerintah, dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, oleh sebab itulah apa hal-hal yang menjadi tuntutan administratif dalam kaitan dengan kegiatan P2M ini, kami kira itu hanya penunjang-penunjang yang memang harus diterjadikan karena secara administratif memang diperlukan hal itu ada. Nah, oleh sebab itu kepada Bapak Ibu kami yakin Bapak Ibu sudah punya komitmen yang kuat untuk bisa menyumbangkan yang terbaik di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, demikian juga dalam hubungan dengan keberadaan kita sebagai insan Undiksa, kita selalu berusaha untuk mewujudkan harmonisasi sosial. Harmonisasi sosial tidak akan mungkin bisa terwujudkan kalau kita tidak melakoni kegiatan-kegiatan yang kita lakoni berpijak pada standar normatif yang sudah kita sepakati bersama. Lanjut. Nah, dalam kaitan dengan skema pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan pada saat ini, jadi kita akan melaksanakan. Slide-nya belum berubah ya, Pak? Oh, baru. Sampun nggih.
Jadi skema pengabdian kepada masyarakat masih seperti yang dulu Bapak Ibu, kita masih berpegang pada 3 skema utama, yaitu penerapan iptek, desa binaan, yaitu pendidikan karakter. Dan ketiga skema ini sudah mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Hal itu dapat kami dapatkan dari visitasi-visitasi yang kami lakukan di beberapa tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan mitra-mitra kita merasa puas dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, baik dalam konteks skema iptek, penerapan iptek, desa binaan, maupun pendidikan karakter. Nah, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Ketua dan Bapak Wakil Rektor 1, bahwa Undiksa selalu berupaya untuk meningkatkan pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi, sebagaimana kita sadari bersama bahwa pendapatan yang kita miliki masih terbatas, sehingga apa yang kita bisa, jadi yang bisa dirancang di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka direncanakanlah masing-masing skema itu dengan pendanaan untuk penerapan iptek itu sebesar 7,5 juta, desa binaan itu 15 juta, dan pendidikan karakter itu 15 juta. Nah, hanya saja pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun 2020. Kalau tahun 2020 itu sepertinya kita telah melakukannya tidak ada kompetisi. Jadi, nah pada saat ini kita akan selalu berupaya melakukan hal itu dalam rangka berupaya untuk menuju peningkatan mutu kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, disinilah kita mengawali penjaminan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat kita dengan melaksanakan evaluasi secara objektif terhadap proposal-proposal yang Bapak Ibu telah usulkan. Jadi kepada Bapak Ibu, hal yang sangat penting diperhatikan adalah apa yang nantinya menjadi rambu-rambu dari setiap skema pengabdian kepada masyarakat. Dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah paham benar, karena satu, Bapak Ibu sudah terbiasa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang kami sampaikan pada saat ini kami sudah sampaikan juga kepada Bapak Ibu di masing-masing fakultas. Dan saya yakin dari apa yang kami dapatkan di tahun-tahun yang lalu, semangat dari Bapak Ibu untuk menyusun proposal luar biasa. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi harapan kami yakin itu bisa diwujudkan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, kami mohon, jadi pemahamannya tentang pendanaan. Memang kemarin kami dengar beberapa pengabdi, karena skop kegiatannya cukup luas, jadi sehingga pendanaan yang kami berikan, beliau mengatakan, Pak Wayan, bagaimana ini kami bisa berbuat? Ya Bu, tolong dirancang sesuai dengan dana yang sudah kita dapatkan. Dan Bapak Ibu ternyata berupaya untuk hal seperti itu. Dan itu kami sangat bangga sekali kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dalam dana yang terbatas bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena Bapak Ibu bisa menunjukkan dalam kegiatan seminar yang kami lakukan, di senari yang kami lakukan kemarin, Bapak Ibu bisa menunjukkan bagaimana proses dan bagaimana produk yang Bapak Ibu dan bagaimana kebermanfaatan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang Bapak Ibu lakukan. Itu benar-benar menunjukkan komitmen Bapak Ibu. Nah, dalam konteks kita, terutama sekali yang beragama Hindu, itulah yadnya. Jadi itulah persembahan yang bisa kita persembahkan dengan penuh ketulusan dan berpijak pada pemikiran-pemikiran sesuai dengan kapasitas akademis yang Bapak Ibu miliki. Jadi Ibu melakukan hal seperti itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan atas upaya Bapak Ibu, dan pada tahun ini kita telah menentukan
masing-masing skema dengan pendanaan sebagai berikut. Nah, tolong dilanjutkan. Nah, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sekali. Karena ini akan sangat menentukan, lolos tidaknya, berlanjut tidaknya proposal yang Bapak Ibu usulkan. Nah, kemarin kami melihat di beberapa daerah, jadi beberapa tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memang ada beberapa kegiatan yang masih diharapkan untuk diberlanjutkan. Jadi ada desa-desa yang masih berharap untuk melanjutkan kegiatan itu. Tolong pada pengabdi-pengabdi di tempat-tempat yang memiliki potensi, yaitu masyarakatnya memiliki daya dukung dan harapan yang sangat tinggi terhadap kegiatan kepada masyarakat kita, serta kebermanfaatan dari program yang kita akan lakukan, mohon untuk dirancang kembali hingga bisa kita melanjutkan kegiatan mungkin saja di lokasi yang bersangkutan. Karena kita ingin benar-benar kita bisa menyumbangkan sesuatu yang memiliki kebermaknaan pada masyarakat. Nah, dalam konteks ini, maka kami berharap kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang sudah kami sampaikan dalam surat yang kami edarkan ke masing-masing fakultas, yaitu ketua pengabdi dan anggota pengabdi adalah dosen, jadi dosen tetap Undiksa yang mempunyai NIDN, NIDK, NIR, yaitu minimal sudah 2 tahun. Ya, jadi itu. Sedangkan yang kedua, dosen tenaga fungsional yang sedang bertugas belajar atau sudah bebas kuliah, tetapi ternyata belum ada penugasan kembali dari lembaga, maka itu pun juga belum. Jadi tidak bisa melaksanakan usulan pengabdian kepada masyarakat. Kami mohon maaf ini masih ketentuan penelitian di sini ada, jadi melaksanakan kegiatan usulan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu dosen tenaga fungsional yang sedang tugas belajar atau sudah bebas kuliah tetapi belum mendapatkan penugasan, itu belum bisa mengusulkan. Nah, untuk itu bagi yang bebas kuliah tolong secepatnya berusaha untuk bisa mendapatkan surat penugasan kembali, sehingga nantinya bisa ikut bersama-sama di dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Kemudian yang ketiga, setiap dosen tenaga fungsional terlibat dalam 2 usulan PKM, baik sebagai ketua kedua-duanya, sebagai ketua satu ataupun sebagai anggota satu, dan mungkin juga sebagai anggota dua-duanya. Ya. Jadi mohon itu diperhatikan, jangan lebih. Kami menentukan hal seperti ini tentu saja mengacu kepada kapasitas yang kita miliki. Kalau lebih dari 2, itu akan menimbulkan beban yang luar biasa kepada Bapak Ibu di dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi oleh sebab itu, mohon untuk mengupayakan, jadi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat maksimal 2, sehingga kita bisa lebih maksimal konsentrasi kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dan itu nanti sekaligus juga akan berimplikasi kepada kebermaknaan, kebermanfaatan bagi masyarakat. Karena hasil dari pengabdian pada masyarakat kita itu benar-benar hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, pengabdi yang tidak berhasil memenuhi luaran yang sudah dijanjikan pada tahun yang lalu itu, ataupun tahun ini mungkin usulannya lolos, tetapi ternyata tidak bisa memenuhi luaran yang sudah dijanjikan, maka kalau tahun lalu beliau Bapak Ibu belum bisa memenuhi, maka tahun ini belum bisa mengusulkan proposal, kecuali sudah bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan. Jadi yang sudah disepakati, yang sudah dijanjikan. Yang berikutnya, yang kelima, PKM dimulai sejak ditandatangani. Nah, kami kira sudah dipahami, pembayarannya seperti dulu, 2 tahap, 70%, 30%. Pelaksanaan
kegiatan ini, jadi para pelaksana kegiatan ini wajib membuat catatan, jadi buat catatan harian PKM untuk bisa memudahkan pertanggungjawaban apabila ada pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya, semua publikasi harus mencantumkan pernyataan bahwa publikasi tersebut merupakan hasil dari PKM yang didanai dari dana DIPA Undiksa. Dan ini penting. Jadi baik dalam konteks pertanggungjawaban penggunaan anggaran maupun dalam kaitannya dengan keberadaan dari lembaga kita. Jadi dalam konteks klasterisasi dari lembaga kita. Karena kita punya produk-produk yang nantinya bisa kita kontribusikan dalam rangka memperkuat kinerja dari lembaga kita. Kemudian yang berikutnya, semua luaran yang dihasilkan, jadi baik publikasi, haki, produk inovasi, prototype, dan sejenisnya wajib serahkan, jadi wajib serahkan dan wajib simpan di Undiksa. Jadi itu dimohon. Begitu Bapak Ibu telah memiliki apa yang kami sampaikan tadi, luaran-luaran tersebut, publikasi, haki, produk inovasi, prototype, dan sebagainya itu, mohon disampaikan secepatnya kepada kami, sehingga kami bisa mendatanya, jadi pendatanya. Dan itu nanti akan sangat penting artinya dalam kaitan dengan apa yang menjadi harapan dari Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1 tadi. Yang berikutnya, setiap pengabdi harus mendiseminasikan, dan ini penting. Jadi mendiseminasikan hasil kegiatan pada seminar, konferensi, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya ini sangat penting. Karena dengan itulah kita nanti bisa di samping untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kita, juga mensosialisasikan kegiatan kita, sekaligus juga sebagai satu komponen penjaminan mutu jadi dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi kami mohon dengan sangat untuk bisa bersama-sama di samping untuk sharing, tetapi juga ada implikasi-implikasi lain yang akan kita dapatkan dari kita melaksanakan kegiatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, LPM lakukan MONEP. Jadi MONEP itu kita akan lakukan, dan apabila di antara Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan MONEP, maka akan dipertimbangkan, akan diperhitungkan untuk memperoleh pendanaan tahun berikutnya. Karena bagaimanapun ketidaksertaan Bapak Ibu mengikuti MONEP itu mungkin saja disebabkan karena kegiatannya belum bisa berjalan dengan baik, sehingga MONEP tidak bisa dilakukan, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa hadir dalam kegiatan MONEP itu. Jadi mohon dengan sangat, kalau ada kegiatan-kegiatan MONEP itu mohon untuk bisa hadir, karena disitulah kita nanti bisa mempertanggungjawabkan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pemecahan-pemecahan masalah kalau ada masih masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah kita lakukan. Sehingga apa yang kita harapkan itu akan bisa kita wujudkan secara maksimal dengan masukan-masukan yang diberikan oleh tim MONEP, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat kita benar-benar dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat sendiri. Kemudian yang berikutnya, proposal PKM yang tidak direvisi. Jadi ada setelah kita melakukan review terhadap proposal, maka itu ada beberapa catatan yang akan disampaikan oleh pihak reviewer. Nah, kemudian Bapak Ibu wajib untuk memperbaikinya, jadi menyempurnakannya. Nah, apabila tidak, nah tentu saja itu akan menimbulkan efek, jadi dampaknya tidak lolosnya proposal yang Bapak Ibu susun. Jadi itu kan sangat disayangkan. Jadi oleh sebab itu mohon diupayakan untuk menyempurnakan masukan-masukan yang disampaikan oleh pihak reviewer. Jadi yang kami sampaikan pada Bapak Ibu. Nah, itu ketentuan umum dari Bapak Ibu terkait dengan suplemen usulan proposal tahun 2021. Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan khusus, yaitu tim pengusul 3-5 orang termasuk ketua, tapi tidak termasuk mahasiswa dan pegawai. Karena mahasiswa sebenarnya bukan anggota dia, kan? Dia sebagai apa? Sebagai pembantu pelaksana kegiatan, tetapi dia harus dilibatkan. Nah, dilibatkan dari sejak awal sampai akhir, bukan sekedar mendampingi kita, bukan sekedar mengirimkan surat, tapi dia harus berproses
sehingga benar-benar dia memiliki pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Itu yang diharapkan sebenarnya. Karena mahasiswa kan punya juga kegiatan PKM. Jadi kita ingin juga mahasiswa kita bisa nantinya memiliki kemampuan, jadi kemampuan untuk membuat proposal PKM, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan PKM di kalangan mahasiswa. Jadi oleh sebab itu di sini kita semacam lakukan proses sosialisasi, pendampingan, penguatan kompetensi yang mereka miliki. Jadi tidak sekedar pampangan nama di dalam halaman pengesahan. Jadi kami sangat berharap untuk bisa berkontribusi secara positif terhadap kegiatan kita. Oleh sebab itu tolong mahasiswa yang ditentukan kami mohon untuk bisa benar-benar dilibatkan. Jadi kemudian warna koper itu ada biru tua, hijau muda. Jadi biru tua untuk iptek, sudah itu desa binaan hijau muda, sedangkan pendidikan karakter merah. Jadi ada kopernya, kemudian ada halaman pengesahan. Itu sudah sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Astre, itu sudah ada di sistem, sehingga Bapak Ibu tinggal memasukkan datanya saja. Jadi kami tidak perlu menyampaikan hal ini. Kemudian halaman pengesahan apa saja isinya, itu ada ketua, sudah itu ada anggota pengabdi, ada mahasiswa, sudah itu ada tim pegawai, waktunya berapa. Jadi semuanya 1 tahun kan, kegiatan kita untuk Dana Dipa ini semuanya 1 tahun. Itu ada siapa-siapa yang dilibatkan di dalam pengesahan kegiatan. Nah, struktur ataupun sistematika untuk proposal penerapan iptek sebagai berikut. Jadi ada judul, kemudian pendahuluan. Di pendahuluan Bapak Ibu memaparkan alasan-alasan yang terkait dengan mengapa kita melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Kemudian yang berikutnya yang sangat penting ini adalah bagaimana kita mengungkapkan analisis situasi kita. Nah, disinilah makanya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, bahwa pengabdian masyarakat itu tidak terjadi dalam waktu sekejap, tidak. Jadi pasti ada proses penelitiannya. Jadi ada ilustrasi penelitian atau paling tidak kita melakukan kajian awal terhadap situasi di mana kita akan melakukan pengabdian kepada masyarakat sehingga kita mampu untuk melakukan analisis situasi. Dan dalam analisis situasi ini perlu dipaparkan dengan jelas potensi-potensi yang dimiliki, permasalahan-permasalahan yang ada, dan sangat penting kalau bisa kita mendokumentasi beberapa hal yang penting yang terkait dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang akan kita lakukan. Yaitu ada identifikasi masalah dan rumusan masalah, saya yakin Bapak Ibu sudah memahaminya. Tinjauan pustaka penting terkait dengan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan walaupun tidak seperti dalam penelitian ya, tapi di sini lebih banyak yang hal-hal yang bersifat aplikatif sifatnya. Jadi kemudian tujuan, manfaat, kerangka pemecahan. Nah, di sini kalau sangat bagus kalau ada alur proses dari kegiatan pemecahan masalah itu sendiri. Khalayak sasaran, keterkaitan dengan mitra. Jadi ini bagaimana keterkaitannya dengan mitra. Jadi mitra kita siapa, itu dibuktikan nanti dengan adanya kesediaan mitra untuk ikut. Ada lampiran yang harus ada lampiran yang harus Bapak lampirkan, metode kegiatan, saya itu jelas, rancangan evaluasi, rencana dan jadwal kegiatan. Nah, rencana dan jadwal kegiatan ini penting, harus sinkron dengan pendanaan, serta harus sinkron juga dengan tim pelaksananya. Jadi, tolong itu diupayakan, diperhatikan, karena sering kadang-kadang sepertinya lepas antara rencana, jadwal, dan utamanya dengan pembiayaan yang kita gunakan. Gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan, berapa kali perjalanan itu sudah itu ada juga di rencana pembiayaan terkait dengan perjalanan. Mungkin kita dalam melakukan kegiatan ada pembelian bahan, ada juga di rencana pembiayaan seperti itu. Jadi mohon rencana kegiatan dan jadwal kegiatan itu benar-benar konsisten. Jadi ada keterkaitan juga dengan pendanaan yang kita akan gunakan gitu. Jadi pada Bapak Ibu kami mohon hal itu diupayakan, tidak lepas dia. Jadi hingga
benar-benar dana yang kita gunakan kita bisa pertanggungjawabkan karena sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan kapan kita melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Mohon dilanjutkan. Nah, sedangkan untuk desa binaan, di situ analisis situasinya tentu pada desa binaan kita. Jadi desa binaan, profil desanya, dan seterusnya. Kemudian ini sangat penting, potensi-potensi desanya bagaimana, sudah itu potensi dalam kaitan ini kita akan melihat dari apa yang disebut dengan modal ekosistem. Jadi ada sumber daya manusianya, jadi modal sumber daya manusianya, modal sumber daya alamnya, sudah itu mungkin ada industri yang bisa kita kembangkan di situ, bagaimana apa namanya itu jejaring-jejaring masyarakatnya, hubungan antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, yaitu produk pasar apa yang dia miliki. Kemudian motivasi, jadi motivasi pihak kita, juga motivasi pihak masyarakat. Bagaimana motivasi masyarakat terhadap program itu? Kan? Jadi kita akan melihat kalau dia benar-benar memerlukan, di situ akan kelihatan motivasinya. Jadi motivasi mereka akan sangat tinggi terhadap program yang kita tawarkan ataupun yang disepakati dengan masyarakat yang bersangkutan. Karena masalah itu kan sebenarnya berawal dari masyarakat. Programnya sebenarnya dari masyarakat. Dan itulah kita dapatkan pada waktu kita melakukan upaya-upaya analisis situasi. Mencari informasi seluas-luasnya, sudah itu berusaha merumuskan dan mengajak mereka untuk menyepakati ataupun apa namanya menentukan program-program apa yang sangat penting kita kembangkan. Dan kalau program itu memang program yang dibutuhkan dan memang diusulkan oleh mereka, tentu mereka akan sangat bertanggung jawab dan mereka pasti akan memiliki partisipasi yang sangat tinggi di dalam kaitan dengan program yang kita lakukan. Tujuan dan manfaat saya kira sudah jelas. Nah, target luaran ini sangat penting. Apa yang Bapak Ibu targetkan untuk hasilkan dari pusat beserta sekretaris, kemudian Bapak Ketua UPT TIK ya yang saya hormati pula, dan teman-teman lainnya yang saya hormati pula. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Bapak satu, Bapak Ketua LPPM, Bapak Ketua Pusat ya, dan Pak Ketua UPT TIK, saya rasa sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Dan sebelum saya menyampaikan satu hal dari kejelasan itu, saya secara pribadi menyampaikan apresiasi dan kebanggaan dari saya atas kerja keras, kerja cepat, kerjasama dari teman-teman di UPPM ya, sehingga ketentuan-ketentuan dalam rangka pelaksanaan PPKM ini setelah bisa dibuat, disampaikan dengan baik. Nah, dari ketentuan-ketentuan itu, saya satu hal yang perlu sampaikan, yaitu tentang seleksi proposal ya. Nanda, pengecasan. Ya, seleksi proposal. Saya ingin mendapat kejelasan saja gitu. Di dalam seleksi proposal ini apakah ada seleksi prasyarat ataukah langsung semuanya syarat administrasi dan substansi itu jadi satu. Nah, ini penting menurut saya supaya ada kejelasan bahwa kalau syarat-syarat administrasi itu menjadi prasyarat, mungkin akan bisa menjadi pemahaman yang lebih mendalam bagi teman-teman ya di dalam seleksi proposal itu. Apakah ada poin-poin yang menjadi prasyarat ataukah memang sekalian dijadikan satu ketentuan di dalam seleksi proposal itu. Nah, ini mohon penjelasannya. Yang kedua, di dalam ketentuan surat yang telah diedarkan oleh Bapak Ketua Pusat yang diketahui oleh Bapak Ketua LPPM itu, ada satu poin yang mengganggu pikiran saya ya, yaitu saya lupa itu pada butir berapa itu ya. Tapi bunyinya saya ingat. Ketua pengabdi wajib melampirkan sertifikat senadimas ya dalam usulan pengabdian masyarakatnya. Nah itu ya. Nah yang
syarat seperti ini nih, apakah memang menjadi strict sekali, ataukah memang itu menjadi satu syarat pertimbangan gitu. Nah, ini perlu ditegaskan. Bagaimana kalau teman-teman yang memang sebelumnya dalam kegiatan seni Dimas itu ada yang anggota tetapi ketuanya saja hadir gitu. Sementara anggotanya enggak gitu. Nah, ini syarat sertifikat seni Dimas ini berapa tahun? Apa tahun yang lalu aja atau tahun sebelumnya? Nah, ini perlu kejelasannya supaya teman-teman bisa menyiapkan lebih awal. Gitu. Tapi menurut saya gitu ya, pandangan saya ini, nanti silakan bapak-bapak ya dan teman yang berkaitan. Sertifikat seni Dimas itu kan sesuatu yang sudah lampau ya. Jadi bisa jadi gara-gara tanpa sertifikat seni Dimas gitu ya, tetapi substansi dari proposal teman itu bagus. Nah, kalau itu dijadikan syarat yang sangat strict, bisa jadi itu teman-teman yang proposalnya bagus akan terdiskualifikasi. Gitu. Nah, ini perlu diatur menurut saya dengan baik. Mungkin dua itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon pencerahannya pada Bapak Ketua LPPM atau Pak Ketua Pusat ya. Terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Mungkin bisa langsung dijawab dong oleh Pak Ketua, biar nggak lupa. Sekian Pak De. Atau sekalian aja biar simpan Pak, biar waktunya. Oke, silakan waktunya. Terima kasih Pak ini ya Pak Puri atas pertanyaannya. Yang pertama tentang proses seleksi itu kan ada seleksi administrasi dan seleksi yang berkaitan dengan substantif ya. Jadi di buku pedoman memang ada dua hal itu. Jadi ada seleksi administrasi, setelah itu ada seleksi substansi ya yang berkaitan dengan isi dari proposal itu ya. Sehingga nanti yang kami tugaskan untuk melakukan seleksi administrasi tentu staf administrasi yang kami mintakan untuk bantuannya. Gitu kita lakukan karena nanti kalau kita ditanya oleh reviewer yang asesor manakala akreditasi itu kan selalu akan ditanyakan tentang tata cara proses seleksi untuk penerimaan proposal ya yang akan didanai untuk tahun yang bersangkutan. Nah, dan yang kedua, inilah pentingnya kita perlu sampaikan karena ada di edaran yang sudah kita sampaikan itu ada tentang kewajiban itu. Jadi di sistem sudah kami upayakan ya, di Pak Ristika sudah mengupayakan di situ sehingga nanti ini tidak menjadi sesuatu yang wajib. Jadi tidak menjadi sesuatu yang wajib ya, sehingga nanti terbuka ruang ya para pengabdi itu juga untuk mengajukan usulan sebagai ketua. Ya, memang di awal kita berpikirnya ya, di awal kita di pusat pengabdian pada masyarakat dan kita di LPPM berpikirnya karena ini sifatnya kompetitif ya, dan jumlah dosen itu ada sekitar 507 ya, lalu dana yang kita miliki sangat terbatas ya, sangat terbatas, tidak mungkin akan mengcover seluruhnya dengan dana yang kita miliki, maka benar-benar kita lakukan dengan pola kompetisi itu. Nah, lalu di syarat itu kita mintakan memang ada senadimas atau kegiatan lain yang dilakukan di luar senadimas ya. Jadi sebagai kegiatan pengabdian ya yang dilakukan di senadimas ataupun yang di luar senadimas itu boleh. Namun setelah kita diskusi kembali ya dengan tim ya dan Pak Ber 1 kita sepakat ya tidak menggunakan itu sebagai satu yang sifatnya mandatory. Jadi tidak sebagai syarat yang mutlak di situ ya. Jadi itu yang ada di persyaratan yang ada di surat yang sudah kami kirim sebelumnya. Oke, sehingga tidak menjadi masalah di situ ya karena Pak Risiko di UPTTK sudah menyiapkan hal itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Bede ya. Saya rasa sudah jelas ya Mbak. Pak Wayan, minta menambahkan lagi? Dan, udah dan ampun. Silakan Ibu Rini dilanjutkan. Semua Bu Indah, Pak Ketua dan teman-teman yang saya hormati, yang tanyakan hampir sama tadi sebetulnya. Satu terkait dengan syarat itu tadi, kalau memang ada diwajibkan tetapi ternyata sudah tidak. Lanjut pertanyaannya, apakah kalau yang ketua memiliki sertifikat tadi antara Senadimas atau seminar yang lain
itu juga diunggah sertifikat itu, atau hanya masuk di mana itu menyampaikan syarat bahwa ketua ini memiliki sertifikat atau tidak, itu apakah dalam batang tubuh proposal nanti dijelaskan atau memang ada tempat space untuk mengunggah sertifikat bukti bahwa dia sebagai presenter pada sebuah kegiatan. Terus yang kedua, untuk mahasiswa yang diikut sertakan sarang pegawai, apakah itu juga dimintakan untuk tanda tangan atau mengklik secara online, sehingga kami juga harus menginformasikan kepada mahasiswa jika iya, kemana mahasiswa harus membuka, apa istilahnya, kalau teman-teman kan sebagai anggota nanti di Senadimas, di Napi? Di Silidia. Nah, kalau mahasiswa seandainya nanti harus juga mengklik, di mana mahasiswa itu harus mengklik juga termasuk pegawai. Terima kasih Bu Indah, itu saja. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Astre atau Pak Wayan. Iya. Tiang kira apa yang disampaikan oleh Prof. Astre kepada Pak Putu Sriarte sudah sangat jelas. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Ibu Rini terkait dengan sertifikat itu kan sudah tidak diwajibkan, sehingga tidak harus melakukan. Yang punya ya, jadi tidak diwajibkan, tidak perlu untuk melakukan. Oh, berarti sudah tidak. Oh, ya, di data pendukung bisa masuk itu Bu di Silidia Ibu. Ada ruangnya, tapi tidak diwajibkan. Ya. Oh, nggih. Di data pendukung Ibu. Nanti perlu peta. Oh, kenten di data pendukung nggih. Nggih. Semua. Untuk mahasiswa. Nah, niki yang kurang tahu di sistemnya niki mungkin Pak Resike nanti akan bisa menjelaskan, atau Prof. Astre mungkin. Oke, mungkin Pak Resike Pak ya di sistem. Jadi sekali lagi Pak Wayan, yang berkaitan dengan data dukung tadi ya, kalau memang memiliki ya sebaiknya di upload juga ya pada fitur pada data dukungnya. Jadi kan nanti ada lokasinya ya, tentang data dukung yang lain itu kan nanti bahan pertimbangan dari reviewer tentang usulan yang disiapkan. Jadi kan nanti reviewer juga akan memikirkan data dukung yang Bapak Ibu sampaikan. Mohon Pak Resike bisa diberikan informasi tentang fitur yang berkaitan dengan mahasiswa dan pegawai administrasi. Terima kasih Prof. Astre. Jadi untuk yang berkaitan dengan mahasiswa, jadi kami belum menyediakan fiturnya untuk klik oleh mahasiswa. Jadi kemarin seperti diskusi hanya ditulis saja di sana. Hanya tapi ditulis mahasiswa ya dimasukkan saja di dalam sistem dan mahasiswa tidak perlu konfirmasi. Oh, kenten. Mahasiswa pegawai nggak perlu konfirmasi. Tidak perlu. Kemarin hanya anggota mantan ya, anggota dosen. Iya Bu. Yes, Mas. Ya. Saya izin menambahkan Bapak Ibu sekalian, kenapa harus memasukkan staf admin dan kenapa mahasiswa? Karena kebetulan saya menangani input data kinerja bersama Pak Tutrate. Nah, ini memang data yang diminta dari tim kinerja dari pusat, dari Simulitapmas. Nah, ini sebenarnya adalah menjadi kriteria untuk perankingan pusat pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional. Sehingga kita tahun lalu mencapai ranking 6 itu karena banyak sekali data yang kami input. Di sana saya berusaha sekali tahun lalu untuk menginput selengkap mungkin, bahkan mencari, meskipun misalnya Prof. Putu Artini tidak menginput luarannya, saya coba carikan, ada luaran yang tidak diinput, saya carikan, sehingga bisa mencapai ranking yang lebih bagus. Harapan saya bisa tahun depan dengan data yang lengkap di tahun 2021, tahun 2022 bisa naik lagi ranking Undiksa untuk di Simulitapmas. Oh, nggih. Terima kasih Bu. Silakan Pak Bu Indah. Halo Bu Indah. Nggih, Pak. Bisa jelas sedikit mantan nggih? Mumpung nyambung tentang administrasi ya, Bos. Nggih.
Silakan Pak Udu. Nggih, Pak. Niki staf administrasi niko bebas nggih, sami nggih. Bebas, Bapak. Biasanya kan PNS semua nggih. Bisa. bebas, Masuk. Bapak. Biasanya kan kita minta tolong buat SPJ itu biasanya Nggih. nama yang bantu buatkan SPJ. Nggih, Satu niko pun saja bebas nggih, sebagai kontrak PNS semua bisa nggih. ya bisa, Bapak. Oh, nggih. Kemudian tidak satu staf administrasi melayani banyak dosen, bebas, boleh nih. Oh, bebas. Oh, Tidak nggih, ada nggih. ketentuan di Nggih. sini. Nggih. Nggih, jelas Nggih. pun nggih. Oke, Mas. terima kasih. Oh, nggih. Sip. Oke. Silakan Pak Prof. Wayan Subagio. Terima kasih Bu Indah. Mudah-mudahan suara saya didengar. Jelas Pak, merdu sekali. Bapak Nggih. Ibu semuanya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore. Selamat sore. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Putu Bu Rini saya kira sudah jelas. Saya hanya ingin ada satu keraguan saya dengan hubungan antara skema pelaksana dan pendanaan gitu. Nah, kalau ini memang napasnya kompetisi, sepertinya tidak diharapkan semua dosen terlibat mengusulkan PKM. Nah, itu masuk akal antara jumlah anggota dengan keterlibatan dosen itu beda, gitu kan? Jumlah anggota yang harus terlibat itu 3 sampai 5. Kemudian seorang dosen hanya boleh terlibat 2. Nah, dengan begitu tidak memungkinkan semua dosen membuat usulan. Gitu. Karena dia tidak mungkin terlibat di 3 usulan. Nah, itu satu. Pandangan saya begini, sama halnya dengan penelitian itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kan kewajiban bagi seorang dosen karena ini adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu dulu saya cukup intens berdiskusi dengan ketua dengan Prof. Astre ini kalau bisa budget P2M ini PKM ini ditentukan orangnya sehingga nanti level pendanaan itu tergantung pada jenis pengabdian yang dilakukan, skemanya gitu. Seperti sekarang misalnya kita punya 3 skema gitu. Ada iptek, ada dan desa, ada karakter gitu. Nah, kalau itu misalnya setiap dosen punya dana 3 juta itu misalnya, sehingga di pengusulan pendidikan karakter maupun dana desa itu bisa dilibatkan 5 dosen bersama-sama. Sehingga kompetisinya terjadi pada proposalnya, tapi semua dosen akan terlibat di sana. Ipteknya begitu juga, kalau ipteknya dipandang lebih rendah levelnya, jadi ipteknya apakah 9 juta atau 6 juta gitu. Jadi kelipatan dana yang dimiliki oleh anggota, yang diwajibkan oleh anggota gitu. Sehingga nanti kalau yang pengusul iptek itu cukup berdua saja atau bertiga saja gitu. Sehingga di proposal yang diusulkan terjadi kompetisi. Itu yang pertama. Kalau kompetisi menjadi utama dan semua orang terlibat gitu. Semua dosen melakukan pengabdian. Nah, itu. Yang kedua itu desa sasaran. Nah, ini saya melihat potensi yang kita miliki luar biasa. Juga antusiasme teman-teman melakukan pengabdian luar biasa gitu. Dari 600-an dosen gitu. Kalau bisa ini ke depan desa sasaran binaan Undiksa ini yang harus ditambah. Sehingga memang kehadiran Undiksa di masyarakat itu lebih terlihat. Dan jangan hanya Undiksa hadir di desa di Buleleng saja. Itu di desa paling tidak di seluruh Bali. Nah, itu. Dengan sasaran desa yang diberikan, mana yang bekerja sama dengan Undiksa untuk 3 tahun sekarang atau 5 tahun sekarang itu mulai kita lakukan pemetaan keperluan desa seperti yang dilakukan di daerah Das Banyumale itu, nanti para pengabdi
semua dosen memilih desa-desa sasaran yang memang kita bina, sehingga program-program kegiatannya pada desa-desa yang kita bina. Dengan demikian maka ke depan Undiksa akan lebih kelihatan dekat dengan desa-desa binaan. Nah itu saran saya, memperbanyak desa binaan karena kita banyak punya dosen. Jadi kalau 100 orang saja ke satu desa itu melakukan pengabdian akan terasa sekali. Nah, kemudian apalagi saya ada catatan kecil saja, istilah yang kita gunakan di dokumen, di pembicara itu masih baur antara menggunakan istilah PKM atau P2M. Nanti dibuat konsisten itu. Saya kira itu penting. Nah, itu saja sih saran saya. Jadi saya ingin satu, dan di desa binaan ini dikembangkan, kalau tidak sekarang, tapi sekarang kan pengabdi juga sudah diberikan kesempatan, kalau toh tidak di desa itu masih bisa membina di desa lain. Nah, itu sudah tidak. Tapi ke depan akan sangat baik Undiksa memang melakukan pemetaan desa yang perlu kita bina, bila mana perlu dalam periode waktu itu di desa itu memang kita berani menaruh pamflet binaan Undiksa, sehingga kita betul-betul membina dalam 3-5 tahun desa itu, sehingga segala sesuatunya kita bisa coba garap. Yang kedua itu pelibatan ini harus semua terlibat, jangan sampai tidak ada yang terlibat. Dengan model 2 maksimum dan keanggotaan 3-5 itu akan terjadi selisih pengajuan proposal, gitu, hanya ikut saja, gitu. Nah itu kalau bisa itu nanti disinkronkan dengan dana, gitu. Dari dana kalau memang tidak bisa 5 juta gitu ya 3 juta atau 2 juta, tetapi level beban itu ditekankan pada harganya dia, sehingga nanti teman-teman kumpul membuat proposal. Kalau dia ingin menyasar pembinaan desa misalnya, kalau budgetnya 3 juta harus ber5 gitu. Nah itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Ya, mungkin Tiang dengan menyampaikan data untuk tahun lalu Pak Prof Ayan, bahwa semua dosen sudah terlibat di dalam P2M. Kita punya 469 dosen, semuanya sudah terlibat di dalam P2M dengan satu proposal 3 sampai dengan 5 orang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan. Ya, hanya dia banyak jadi yang tidak mungkin kan dia terlibat di 3. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Terlalu banyak. Kalau sekarang anggotanya hanya harus ber3, kalau jumlah proposal yang dijadikan ketua tidak mungkin dia hanya menjadi anggota saja. Iya, tidak tapi bisa, kalau kita Bapak. berikan di itu Dikti juga dia tidak bisa lebih dari 2 proposal, Bapak. 1 ketua, 1 anggota. Memang itu ketentuan dari Simplitab. Iya. Saya tidak persoalan di sana. Hanya kelipatan ini memberikan peluang proposal. Coba kita hitung matematiknya nggak kena itu. Terima kasih. Ya. Oke. Silakan Bapak Ketua. Prof, mungkin Pak Prof, karena waktunya sudah. Mungkin nanti terakhir Pak WR1 mohon ininya ya, kebijakan yang berkaitan dengan ini ya. Yang pertama terima kasih Pak Wayan ya. Ini yang luar biasa masukan yang disampaikan. Saya mulai dari belakang dulu ya. Yang berkaitan dengan desa sasaran ya, atau desa binaan yang kita ginikan ya. Nah, perlu diketahui bahwa kita LP2M dengan Pemda ya, melalui Bapeda dan Litbang inovasi yang ada di masing-masing daerah ya, sudah bertemu untuk membicarakan tentang desa-desa yang akan kita bina gitu ya. Nah, perlu disampaikan pada awalnya kita sempat bertemu dengan jajaran di Pemkab ya, mintanya janganlah ke desa lain dulu Pak, atau desa kabupaten lain dulu gitu disampaikan ya, karena dulu kan kita sampaikan desa bina kita ada di Muntigunung ya, dan lainnya itu, sehingga diminta dulu untuk tahun yang lalu dan tahun ini ya, kita diharapkan fokus di Das Banyumale. Kenapa demikian? Karena Das Banyumale itu salah satu desa yang ada itu menjadi pilot project untuk tingkat nasional, jadi mewakili Bali, sehingga perlu ada support dari perguruan tinggi yang terdekat karena kita dekat dengan itu ya,
kita mensupport untuk mendukung pengembangan desa yang ada di Das Banyumale ya. Terlebih sekarang ini kan sudah mulai diupayakan kalau nanti kerjasama dengan Kementerian Desa itu sudah bisa direalisasikan, dana sangat besar ada di situ, ya tentu kita akan meningkatkan dari desa tertinggal menuju desa berkembang. Nah, itu ya. Jadi kita akan tingkatkan dia itu desa-desa yang ada nanti gitu ya. Nah terkait dengan itu untuk tahun ini kita seperti yang Pak Wayan sudah sampaikan tadi tidak fokus saja di desa Das Banyumale ya, tapi kita memberikan ruang kepada lokasi yang berada di luar Das. Jadi baik itu sekolahnya maupun lembaga lain yang ada itu bisa kita buka. Nah, kemudian terkait dengan keanggotaan tadi ya, memang seperti yang sudah disampaikan oleh Binah tadi kan aturannya kan maksimal dia di 2 kegiatan pengabdian baik sebagai ketua ataupun anggota atau kedua-duanya anggota. Nah, karena kita akan tadi kan disampaikan terbatas dana, maka pasti ada kompetisi di situ. Nah, dengan kompetisi kan kita akan petakan sesuai dengan anggaran yang ada, ya, sesuai dengan anggaran yang ada dan kelayakan dana untuk pelaksanaan pengabdian itu akan kita dapatkan sekitar 250 sampai dengan 300 proposal. Ya, jadi 250 sampai dengan 300 proposal dengan dana sekitar 2 miliar 50 itu. Itu kan kita manfaatkan untuk pengabdian pada masyarakat. Artinya apa? Kalau toh misal ada 500-600 usulan yang masuk, ya tidak akan bisa kita terima semuanya. Pasti akan kita potong di situ untuk mencapai kesesuaian dengan pendanaan yang ada. Artinya apa? Disitulah nanti akan ada peluang jika misalkan ya dari proposal-proposal yang masuk itu keanggotaannya bagaimana kan bisa dia melakukan ini. Lalu target yang akhir kami adalah terbuka kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian mandiri. Karena kan selalu diminta oleh asesor ya, berapa jumlah usulan pengabdian mandiri. Untuk diketahui tahun 2020 ini hanya ada 2 usulan, ya 2 proposal dan 2 kegiatan pengabdian mandiri. Dan ada sekitar di SKK itu ada 6 atau 7 ya penelitian. Artinya sangat sedikit. Nah, karena inilah merupakan kewajiban kita ya tentu memberikan ruang pada teman-teman untuk melaksanakan pengabdian dengan dana mandiri. Jadi kegiatan pengabdian mandiri itu dengan dana mandiri. Tapi tetap sistemnya ya keanggotaannya, prosesnya sama dengan apa yang ada di reguler tadi. Nah, kemudian dengan pola itu tentu akan berdampak kepada seperti tadi disampaikan bagaimana skemanya, ya, bagaimana pendanaannya dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, tentu ini kan apa yang sudah dilakukan kajian oleh tim di pusat pengabdian ya, mengejar target ya dan capaian yang sudah ditetapkan ya tentu barangkali ke depannya kita akan berusaha mensinkronisasi itu dengan skemanya kayak apa, ya pendanaannya kayak apa, dan pelaksanaannya kayak apa. Sehingga nanti ya peluang untuk teman-teman bisa terpenuhi persyaratan pengabdian akan lebih terbuka, gitu ya, lebih terbuka. Karena sekarang dengan kompetisi kan bisa jadi dosen tidak memiliki pengabdian, sehingga haknya di kinerja ini tidak akan terpenuhi. Nah, walaupun demikian kan kita berikan ruang kepada mereka untuk melakukan kegiatan pengabdian mandiri. Nah, akan lebih elok nanti jika semua dosen bisa melaksanakan pengabdian dengan dana yang kita model granted yang ada di penelitian nanti itu. Jadi kalau memungkinkan hal itu tentu tidak akan merepotkan dan teman-teman bisa bersinergi untuk meningkatkan kinerjanya. Karena toh juga dengan dana yang sedikit dalam tanda kutip saya katakan jumlah itu ya nanti penghargaannya itu ada di insentif kinerja. Jadi kalau kita merujuk kepada beberapa perguruan tinggi lain yang saya coba ini ya ajak diskusi, bahkan ada perguruan tinggi lain yang besar di Jawa ya, itu dananya malah 4 juta, Pak. Nah, yang di kita sudah minimal ada 5 juta, itu sudah lebih itu. Jadi perguruan tinggi lain yang saya lihat ada 4 juta malah, Pak. Ya, memang itu tidak layak, Pak. Distribusi tiap skema sekarang dari cadangan sekitar 250 proposal itu berapa Pak? Ya. Iptek itu berapa? Ipteknya sekitar 250-an Pak.
Oh, IPTEK-nya 250-an ya. Yang desa binaan dan PKM yang sedikit, Pak. oh ya, ya itu Desa binaan dan PKM proporsi sedikit. kita Ya. lihat. Ya. Itu. Jadi karena dana lebih besar, gitu. Oke, barangkali itu poinnya, Pak. Mungkin Pak WR1 bisa memberikan ini, Pak, arahan kebijakan. Silakan, Pak WR1. Mungkin sedikit lagi, Pak Astre, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wayan Subagio dan teman-teman semua. Terima kasih atas berbagai usulannya. Dan mungkin terus kita selalu mengevaluasi, mudah-mudahan nanti kita bisa melakukannya lebih baik. Nah, sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, saya share screen. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Indah tadi, bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan sebenarnya dari judul ya, terutama di penelitian. Kemudian P2M juga sama. Di tahun 2019 untuk P2M itu kita memiliki judul penelitian 229 judul. Kemudian di tahun 2020 itu ada 299 judul, termasuk pendanaan dari DRPM. Kemudian di penelitian di tahun 2019 itu sebanyak 280 judul dan tahun 2020 sebanyak 456 judul. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa judul penelitian ini bukan menjadi target kita semua sebenarnya, tetapi yang menjadi target adalah luaran dari penelitian dan P2M itu sendiri. Itu yang akan meningkatkan kinerja dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh reviewer terkait dengan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan saya ada di ruangannya pada saat itu di tahun 2019. Dia sangat terkejut sebenarnya bahwa Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki jumlah dosen sekitar 480-an lebih dan sekarang adalah 507 termasuk NIDK, itu beberapa dosen-dosen yang kita NIDK dari kedokteran itu juga kita alokasikan dana penelitian dan P2M saat ini karena berdasarkan visitasi dari akreditasi yang kita lakukan di kedokteran itu pembaginya cukup besar, padahal yang melakukan penelitian mungkin dosen-dosen PNS-nya saja. Nah, itu juga kita libatkan dalam penelitian ini. Nah, dari jumlah judul penelitian yang cukup banyak dan juga jumlah judul P2M yang meningkat, saya memiliki asumsi bahwa dengan jumlah judul yang semakin banyak, probability atau peluang untuk dia menghasilkan luaran juga akan semakin banyak gitu ya. Anggap saja di penelitian gitu, dengan 456 saya ambil yang paling sedikit lah. Itu setengahnya ya 250 sampai 300 kita sudah punya luaran penelitian. Salah satu contoh yang terjadi adalah pada saat kita melakukan di tahun 2020 berbagai international conference. Ini masing-masing fakultas atau penyelenggara, terutama di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, itu memaksa dalam tanda petik lah ya, bagi yang mendapatkan pendanaan dari DIPA Universitas untuk mereka mensubmit artikelnya ke masing-masing conference ini. Nah, itu yang saya maksud bahwa kalau dosen tidak memiliki kegiatan penelitian atau kegiatan P2M, mereka akan bingung untuk, oh saya submit artikel apa ya, atau saya submit apa ya gitu. Nah, oleh karena itu ini yang sebenarnya cukup mendorong ya kemarin kinerja akademik, terutama pada publikasi artikel baik itu di jurnal internasional, di jurnal terakreditasi, di seminar nasional atau seminar internasional. Nah, termasuk Senadimas. Senadimas ini memberikan kontribusi yang cukup besar ya dari jumlah artikel yang pada saat itu terbit di proceeding Senadimas. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi masukan dari Prof. Subagio, jadi mungkin kita bisa nanti diskusikan kembali untuk pelaksanaan nanti di tahun berikutnya, tetapi dengan mekanisme yang kita lakukan di tahun 2020, jadi seluruh dosen kita harapkan untuk memiliki P2M atau PKM ya, memiliki pengabdian kepada masyarakat, dan itu terjadi. Jadi semua dosen memiliki PKM, kemudian semua dosen memiliki judul penelitian. Dan kami pun sudah mensimulasikan sebenarnya berdasarkan beberapa diskusi dari teman-teman
bagaimana kalau kita bergabung gitu ya, karena misalnya contoh di penelitian kami memberikan proposi anggaran berdasarkan jabatan fungsional. Nah, kenapa ini kalau kita gabungkan bagaimana gitu ya, misalnya asisten ahli dia kita alokasikan sebesar 5 juta, lektor kita alokasikan 7,5 juta, kemudian lektor kepala 10 juta dan profesor 12,5 juta misalnya. Anggap saja 2 atau 3 profesor bergabung menjadi satu tim peneliti ya, memiliki satu judul penelitian, dia sudah memiliki uang sebesar 37,5 juta gitu ya. Nah, ini kita pikirkan bahwa ini akan menurunkan jumlah judul penelitian sangat signifikan. Anggap saja 2 orang saja bergabung itu dari 500 dosen kita itu kita cuma mendapatkan 250 judul dan itu akan berdampak terhadap luaran dari penelitian. Nah, saya berharap dengan skema ini ya, melalui alokasi anggaran yang kita bisa lakukan di tahun ini ya, walaupun kita tidak bisa menaikkan, dan itu harapan kita sebenarnya bisa menaikkan alokasi anggaran untuk skema penelitian ini. Nah, saya berharap bahwa dengan biaya yang kita sudah alokasikan gitu, teman-teman bisa melakukannya dengan baik dan segala luarannya kita akan berikan reward-nya dalam insentif publikasi. Dan itu terjadi Bapak Ibu ya, ada banyak teman yang mereka melakukan penelitian dengan pendanaan 12.500.000 misalnya, tetapi mereka bisa menghasilkan luaran penelitian yang cukup baik gitu ya, ada di internasional jurnal bereputasi, mereka bisa publikasikan, kemudian mengikuti konferensi internasional juga. Nah, selain pendanaan dari DIPA yang masih menjadi tugas bagi kita semua adalah bagaimana kita memotivasi seluruh sivitas akademika, seluruh dosen untuk bisa mengikuti kompetisi-kompetisi di tingkat nasional. Ini yang jumlahnya masih cukup kecil sebenarnya, baik itu di penelitian maupun di P2M. Jadi saya berharap juga melalui P2M, kemudian melalui LP2M, kemudian melalui fakultas, ini kita bisa memotivasi para teman-teman untuk ikut berkompetisi dalam skema-skema yang dikeluarkan oleh DRPM, dan itu pendanaannya cukup besar, dan saya kira juga itu akan bisa menghasilkan luaran yang cukup signifikan nanti. Nah, saya kira itu sedikit Bapak Ibu semua, dan ini yang bisa kita lakukan di tahun 2021 ya. Dan seperti apa yang saya sampaikan pada saat Rakorbank, jadi pendanaan penelitian dan P2M ini juga bisa kita tingkatkan di 2021. Nah, di 2022 nanti di tahun depan, pendanaan kita itu saya berharap bisa mencapai sekitar 10,2 M. Nah, ini juga akan berdampak nanti terhadap skema-skema yang kita bisa create nanti di LP2M, dan juga alokasi anggarannya juga saya berkeinginan untuk bisa kita tingkatkan ke depan. Nah, saya kira itu sedikit Prof. Astrid, terima kasih. Terima kasih Pak Wariswati. Mudah-mudahan bisa diterima baik oleh Prof. Wayan Subagio. Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu, jelas. Oke. Bagaimana Pak Prof. Wayan? Oh ya, saya kira saya sudah bagus itu. Saya ini hanya melihat rasio itu kan dengan tujuan kita meningkatkan proposal gitu untuk P2M-nya gitu. Yeah. Kalau dengan bergabung ya kita minta lebih banyak, pasti lebih sedikit proposalnya karena pengarahan di awal kan untuk dapat peningkatan proposal. Nah, itu di P2M, PKM saya kira sudah pas. Tapi di penelitian yang tadi disinggung oleh Pak WR1 nanti mungkin kita diskusikan. Pikiran saya kualitas penelitian yang harus menjadi target, tidak jumlah proposal. Jadi kualitas penelitian atau luaran yang nanti kita targetkan. Saya kira Pak WR1 sudah memikirkan itu. Sehingga kalau nanti seperti tadi memang kalau terjadi penggabungan 3 orang profesor ya sebagai contoh, pasti jumlah proposalnya kecil, tetapi nanti tingkat kualitas proposal kita berharap tinggi gitu dengan dana yang
37 dengan dana yang 12,5 juta pastilah akan bisa mencapai luaran yang lebih bagus, yang lebih besar. Itu harapan kita gitu. Ya, saya kira sudah jelas, saya kira sudah bagus apa yang dipetakan, yang diterjemahkan oleh teman-teman di LP2M. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wayan. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin saya pikir sudah cukup Bu Indah ini sudah jam Iya. 15. Karena waktu sudah cukup panjang nih. Saya menambahkan sedikit lagi Bapak Ibu Sinamian terkait dengan tambahan data yang kita perlukan. Tahun lalu banyak pengabdi yang begitu pengabdian dia update statusnya di Facebook Bapak Ibu. Memang becik bisa dilihat oleh banyak masyarakat, oleh temannya. Tetapi itu tidak bisa diakui sebagai luaran media online gitu di Simlit Tapmas. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu begitu selesai pengabdian, buatlah deskripsi sedikit, singkat, foto-foto kegiatan, kirim ke LPPM. Nanti kami berikan kontak personnya siapa, sehingga bisa diupload di website LPPM. Nah, itu yang bisa diakui sebagai kinerja publikasi di media massa. Dengan begitu nanti ranking Undiksa bisa ditingkatkan karena banyak luarannya gitu. Ya, mohon Bapak Ibu apa yang kami minta, baik termasuk video juga, itu juga diminta. Itu bukan kami yang simpan, itu memang permintaan dari tim kinerja dari perankingan Simlit Tapmas gitu. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan. Barangkali Bapak Warik 1, Pak Asri atau Pak Wayan. Saya sedikit Bu Indah. Jadi silakan, saya menambahkan apa yang disampaikan Bu Indah. Jadi teman-teman saya mohon kerjasamanya gitu ya. Karena mungkin banyak sekali administrasi yang harus dilakukan, tetapi itu tujuannya adalah untuk peningkatan dari klaster lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kita punya. Nah, terkait dengan pengumpulan yang tadi disampaikan oleh Bu Indah, saya lebih di sistem nanti sehingga Bu Indah bisa punya data atau record yang lebih baik. Jadi baik itu deskripsi tentang kegiatan, kemudian dan video mungkin ya, mungkin nanti bisa di-upload pada saat Bapak Ibu itu melakukan laporan akhirnya. Jadi semua data-data itu bisa tersimpan dengan baik di sistem. Nah, mungkin nanti Pak Rasike bisa menambahkan fitur untuk itu. Oke, saya kira itu tambahan sedikit Bu. Terima kasih Bapak. Jadi di-upload dulu di website Undiksa Bapak. Setelah itu Bapak Ibu mungkin screenshot upload di laporan akhir di sistem media. Nah, nanti biasanya setiap akhir tahun kami mencari data-data Bapak Ibu di berbagai Google gitu. Nah, sekarang kalau sudah masuk ke Siridia kan saya lebih gampang pekerjaan saya gitu, sangat dimudahkan. Karena Bapak Ibu untuk ketahui secara administrasi di belakang layar itu sangat berat gitu. Ya, kami mohon dengan sangat kerjasamanya termasuk surat keterlibatan mitra dan nanti mungkin ada MOA dan surat perjanjian kerjasama. Kalau tidak ada tambahan lagi dari Pak Prof. Astre, Pak Wayan Mudana, dan Pak Warik 1, barangkali kegiatan pada hari ini kita bisa akhiri. Dan Pak Warik 1 ingin menutup kegiatan atau langsung? Silakan Bapak. Iya. Oke, nggih Indah. Bapak Ibu semua ya, terima kasih atas diskusi hari ini ya. Jadi kami berharap ya melalui diskusi seperti ini kita selalu mendapatkan masukan, kemudian mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukannya lebih baik itu dari mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya, dari proposal dan lain sebagainya sampai kepada laporan akhir. Dan harapan yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa menghasilkan luaran-luaran yang cukup baik ya dari segala kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, baik itu melalui PKM maupun melalui penelitian. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
kepada Prof. Astre dan teman-teman semua di LP2M, kemudian kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi untuk suplemen panduan P2M Universitas Pendidikan Ganesha 2021, sehingga melalui pertemuan seperti ini semua jelas dan teman-teman bisa mempersiapkan proposalnya, dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya lebih baik di pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Bapak Waris waktu, dan kita bisa tutup acara ini dengan para mesanti. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukuma sami. Terima kasih semuanya. Semoga sami dalam keadaan sehat. Rayu. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin meninggalkan room. Silakan Bapak.